Shalom, selamat pagi God Lovers. Senang kita mau memuji Tuhan, membawa hati kita, pujian kita untuk menyenangkan hati Dia. Kita percaya sepanjang hari ini kemuliaan Tuhan terus turun atas kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami mau bawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu Yesus. Ini hati kami Bapa, kami rindu kasih-Mu, Kau nyatakan di dalamku Tuhan. Pakai kami Bapa, jadi alat-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven bersama saya Pendeta Tony Mulya. Hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang mengubah hidup saya, yang membuat saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Itu karena ada ayat ini yang sangat memberkati saya pada waktu 29 tahun yang lalu. Firman-Nya adalah Filipi 4 ayat 6 mengatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini satu ayat yang pendek tapi mempunyai makna yang begitu besar
di dalam kehidupan saya, dan saya percaya juga ini buat kehidupan setiap saudara yang sedang menonton tayangan ini. 29 tahun yang lalu saya mengalami satu krisis di dalam pekerjaan, dan waktu itu saya berbuat apapun selalu salah. Berbuat apapun selalu nggak bisa berhasil. Saya juga waktu itu nggak ngerti bagaimana. Saya sudah hidup dalam pelayanan, saya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ada satu posisi dan kondisi di mana saya mengalami kekurangan demi kekurangan, dan segala sesuatunya habis dalam hidup saya, dalam hal materi dalam hal itu. Tapi ketika saya membaca Alkitab bolak-balik dan terus-menerus saya ulang Alkitab, ayat ini muncul begitu kuat, menyentuh hati dan pikiran saya, membangunkan iman percaya saya. Karena ayat ini bicara jangan khawatir tentang apapun juga. Padahal waktu itu saya mungkin dalam keadaan khawatir. Khawatir artinya gimana buat makan besok, lusa dan sebagainya. Karena saya punya istri dan ketiga anak saya udah pelayanan tapi kekurangan. Dan waktu saya begitu percaya ayat ini akan menjamin saya katakan kepada keluarga, kepada anak-anak, pokoknya kita jangan khawatir. Percayalah, Tuhan itu pasti Tuhan yang luar biasa menurut saya. Karena kalau kita bisa nggak khawatir dan menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur, saya mempunyai iman bahwa Tuhan pasti menjadi pemelihara dan pelindung dalam hidup kita. Ini ayat betul-betul begitu kuat, percaya. Kerjaan gak ada, semua gak ada, pelayanan tetap, dan ini menjadi sesuatu yang membuat saya gak pernah saya hidup begitu sulit, tapi ayat ini begitu kuat ada dalam diri saya. Dan akhirnya saya tetap dalam pelayanan, saya coba juga cari pekerjaan, gak ketemu pekerjaan yang baik. Akhirnya saya putuskan gini, oke deh kalau gitu, saya tetap akan melayani, saya akan sungguh-sungguh melayani, saya mau cari Tuhan dengan segenap hati. Dan saya gak khawatir, kalau burung di udara dipelihara Tuhan, masa kita gak dipelihara Tuhan? Yang penting saya katakan kepada keluarga, jangan kita khawatir, Tuhan pasti pelihara. Dalam pelayanan saya, ini satu kesaksian. Saya udah pakai jas, terima tamu di gereja, belum pernah khotbah. Dan saya percaya ayat ini membuat saya nggak takut, mau makan apa nggak takut. Saya pelayanan tetap rajin, pagi-pagi kalau minggu ke gereja, jam 6 pagi sudah di gereja, sampai jam 6 sore saya di gereja, tiap minggu secara khusus. Dan anehnya, ajaibnya, selalu aja ada orang yang bisa memberkati saya. Dan saya percaya, saya katakan sama keluarga, Tuhan pasti memelihara kita, kita jangan khawatir tentang apapun juga. Percaya segala permohonan kita minta dalam nama Yesus, ya, dengan ucapan syukur, Tuhan pasti berikan. Satu kali ketika kami mau melayani satu hari Minggu, saya bilang sama anak saya, hari ini uang papi cuma cukup buat beli bensin saja. Jadi nanti kalau kita pelayanan, jangan minta makan, karena beli makan di hotel cukup mahal. Kami pelayanan di hotel cukup mahal, jadi kita cukup minta jatah dari gereja nasi padang. Kami nggak khawatir, kami melayani dari pagi. Tiba-tiba siang ada seorang ibu yang menghampiri saya, ngasih amplop sama saya. Buat apa? Saya kan nggak khotbah, buat kamu aja. Ya udah, saya terima aja. Ini pertama kali saya pegang amplop, saya getar juga, saudara. Takut salah gitu buat saya atau bukan, saya masukkan. Lalu saya periksa di kamar mandi, di WC. Ternyata ada orang kasih sama saya $100, saudara. Puji Tuhan, ada $100. Saya tukar di hotel. Saya bilang sama anak-anak, mari kita makan. Boleh makanlah, beli makanan di hotel. Loh, katanya papi nggak punya uang. Udah, jangan khawatir.
Tuhan pasti berikan yang terbaik. Akhirnya anak-anak, lo aneh ya, tadi nggak punya uang tapi ternyata punya uang. Saya percaya Tuhan itu pemelihara, jangan khawatir. Dan ini terjadi 29 tahun yang lalu, saudara. Dan minggu berikutnya saya tanya, Ibu, kenapa Ibu kasih itu sama saya? Tuhan perintahkan untuk memberkati saya. Dan oleh karena firman Tuhan itulah yang membuat saya kuat. Dan 29 tahun yang lalu sampai hari ini, semua anak saya dipelihara. Anak saya 2 di Australia, 1 di Kupang, saya di Jakarta dengan istri. Saya nggak pernah mengalami masa-masa kekurangan lagi karena saya tidak punya rasa khawatir, karena saya percaya Tuhan penjaga kita, Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan tanggung jawab buat kita. Saya mau berdoa. Bapa, hari ini sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan, janganlah hendaknya kami atau kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan-Mu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hamba percaya bahwa ini juga akan memberkati setiap pemirsa yang ada di rumah yang mendengar firman Tuhan hari ini. Janganlah di antara mereka ada yang khawatir, jangan ada yang takut. Tuhan pemelihara, Tuhan penyerta, dan Tuhan akan menjadi Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu pada roh hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Good lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.